Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Reski di channel Reski Rawit. Baik, di video kali ini kita akan belajar mengenai bahasa pemrograman Java, yaitu khusus pada dasar-dasar pada pemrograman Java, dimana kita akan mulai belajar cara pembuatan project, pembuatan package, pembuatan kelas, variabel, mengenal tipe data, dan masih banyak lagi yang lainnya. Simak terus video ini sampai selesai ya. Oke. Tanpa perlu lama-lama, kita buat project dulu. Kita klik di file, new project. Nah, di sini kita pilih Java dan pilih Java application. Klik next. Nah, kita buat nama project kita. Misal karena ini termasuk UTS saya kasih nama UTS saja ya, project UTS. Kita hilangkan ininya karena kita akan belajar pembuatan kelas juga. Klik finish. Oke, tunggu. Nah, di sini project UTS kita sudah jadi. Klik 2 kali. Nah, di sini kita buat package dulu ya. Kita klik kanan, new package, Java package. Kita kasih nama package-nya itu PBO ya. Ini mata kuliah saya yang sedang UTS, pemrograman bahasa berorientasi objek ya. Lalu klik finish. Nah, di PBO ini kita klik kanan, lalu Java class. Kita kasih nama juga PBO ya. Harus package dan kelas itu harus sama ya. Kita klik finish. Nah, kita sudah memiliki project dengan package PBO dan main kelasnya itu PBO juga ya. Kita hapus komentar yang tidak penting agar terlihat lebih rapi ya. Oke. Selanjutnya kita buat metode. Kita buat metode main ya. Biasa public static void main buka kurung string resiko RGS. Bentar. Nah, kita sudah membuat juga metode dan package-nya itu PBO, kelasnya PBO dengan metode main, metode void ya. Artinya tidak ada nilai balikan. Oke, selanjutnya kita akan belajar beberapa tipe data ya. Ya, selanjutnya kita akan membahas 8 tipe data primitif ya. Tipe data primitif. Tipe data primitif ya. Baik. Penulisan tipe data itu harus menggunakan huruf kecil. Sudah byte, ada short, byte short, teger, long, float, double, char atau karakter ya, dan boolean.
boolean atau nilai logika yang hanya berisikan true or false, benar atau salah ya. Nah, ini merupakan 8 tipe data primitif. Kita kelompokkan dulu. Ini untuk angka bulat. Ini untuk angka pecahan atau desimal atau bilangan real ya. Ini untuk karakter ya, sorry keyboard saya agak salah, karakter. Dan ini untuk logika dasar ya, yang berisikan true or false. Nah, ini merupakan 8 tipe data. Nah, byte ini dia itu semua tipe data ini memiliki batasan angka atau batasan data yang bisa dia tampung ya. Misalkan pada byte dimana nilai batasnya itu ada di 127, di atas 127 maka data tidak akan terbaca atau pada program akan error. Nah, sama juga seperti di short, dia juga akan memuat data berupa angka bulat ya. Jika dia pecahan maka tidak bisa juga terbaca, dan batasnya itu lebih besar dari byte, lebih besar lagi dari byte. Nah, selanjutnya integer juga sama, dia hanya berupa angka bulat, sama juga dengan long, dimana perbedaannya hanya pada kemampuan menampung data, banyaknya yang bisa ditampung. Oke. Selanjutnya float ini untuk angka pecahan, desimal atau bilangan real ya, seperti bilangan yang memiliki koma dan sebagainya, dimana bedanya hanya pada nilai yang bisa dia tampung. Char hanya bisa menampung satu karakter, dan bulan hanya bisa menampung true or false, benar atau salah saja. Oke, selanjutnya kita buat variabel ya. Variabel adalah wadahnya nanti yang tempat untuk menampung datanya. Nah, kita perlu wadah untuk menampung data, maka itu dikenal sebagai variabel ya. Kita buat variabelnya dulu. Kita urut saja sesuai dengan nama depan dari tipe datanya. B, ini S, ini I, ini long, ini float, ini double, ini chart, dan bulan. Sorry, kita kasih BL ya, karena penting juga di sini nama variabel itu tidak boleh sama ya. Jika sama akan terjadi error. Nah, kita sudah membuat variabel. Seperti yang kita ketahui, variabel adalah tempat untuk menampung data nanti pada sebuah tipe data ya. Nah, di sini masih error karena kita belum lengkap ya. Selanjutnya kita tentukan nilai awalnya. Misal di B nilainya itu 12. Nah, kita isi saja angka sembaran tergantung variabelnya. Jika dia berupa angka bulat maka diisinya jangan angka bulat. Jika bilangan pecahan diisinya dengan pecahan atau desimal. Jika karakter diisinya dengan karakter, bulan diisinya dengan true or false ya. Kita lengkapi dulu. Short misal 90, integer misal 190, long
109. Kita tutup dulu ya. Hasilnya flat ini misal 55 ya, 55,5 misal ya. Kita lengkapi saja dulu nya 45. Nah ini sih plot ini berat badan saya sebelum kuliah, dan ini double berat badan setelah kuliah. Oke, selanjutnya di sini masih terjadi error karena di tipe data float dan double itu harus dilengkapi inisial data. Makanya kita tambahkan di sini F. Boleh F kecil juga, cuma disarankan F besar ya, F kapital. Di sini juga D. Ini untuk lebih menjelaskan posisinya jika dia sebagai float dan double ya. Selanjutnya char. Nah, di sini juga kita tidak boleh menambahkan saja angka A misal, maka akan terjadi error ya. Char ini char fungsinya harus diberi tanda petik 1, baru di dalamnya adalah ya gini ya. Selanjutnya bulan. Di sini tipe data bulan itu hanya bisa menampung true or false ya. Kita bernama true saja. Nah, 8 tipe data dan variabel, dan kita sudah inisialisasi. Dan ini merupakan penulisan. Ada banyak penulisan sebenarnya. Jika misal kita punya variabel dengan tipe data yang sama, misal byte, baru kita buat variabel lagi dengan tipe data yang sama, maka kita tambahkan saja sini koma, lalu nama variabelnya apa, misal K, baru kita inisialisasi lagi, misal 71 ya. Nah, boleh juga seperti ini. Kita pisahkan saja dengan koma jika tipe datanya sama ya. Oke. Kita coba run. Tunggu. Nah, sukses ya. Kenapa tidak ada yang muncul? Karena kita belum panggil ya. Kita belum panggil. Coba kita panggil dulu. Jangan panggil nama ya. Kita panggil dalam program juga. Kita tambahkan dulu supaya lebih jelas ya. Kita tampilkan byte dulu. Di sini kita tambah keterangan byte sama dengan B ya. Nah, kira-kira apa yang muncul adalah di sini. Kita juga perlu tahu jika kita ingin mengambil variabel, maka kita tambahkan di sini variabel apa yang kita mau panggil ya. Kita coba run. Nah, muncul adalah byte saja karena kita hanya memanggil byte ya. Kita coba panggil semua. Kita coba panggil semua. Kita copy saja ini. Paste. Enter lagi. Paste. Paste. Berapa ya? 8 ya. Satu lagi. Sudah. Satu lagi ya. Oke, kita coba ganti di sini.
jadi integer, ganti sini i sesuai dengan variabelnya. Ini teks dalam sini boleh sembarang. Long, kita short dulu ya, biar kelihatan. Short long float ya, float sorry float double char karakter ya, dan terakhir boolean bel ya. Oke, selesai. Kita coba run. Nah, hasilnya seperti ini, byte 12. Nah, ini adalah data yang sudah kita masukkan di program ya, akan muncul seperti ini. Tipe data yang lain yaitu string, yaitu tipe data string, di mana tipe data ini bisa memuat berupa angka atau karakter. Dia itu tidak terbatas ya. Misalkan nama. Di sini penulisannya itu tidak menggunakan kutip 1 tapi menggunakan kutip 2 ya. Tanda kutip petik 2, sorry. Nah, misal nama sini Semer ya. Bukan RSK. Ya, misal RSK. Maka coba kita panggil lagi di sini. Enter. Kita ganti di sini string. Ini hanya kata perjelas ya, penjelas. Ini adalah bagiannya ya. Sini nama. Kita tulis nama variable ya, sesuai di sini yang kita buat tadi. Nah, coba kita run. Klik kanan, run file. Nah, akan muncul di sini RSK. Ini solusi jika kita ingin menampung beberapa huruf ya. Di string juga ini bisa menampung huruf spasi. Misal kita tambah, ini kan ada spasi. Dia juga bisa membaca spasi ya. Coba kita run. Nah, tampilannya akan sama seperti data yang kita input. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita ingin menginput langsung dari program saat dijalankan tanpa harus menginput manual gini. Atau kita buat kayak seperti menu interaksi ya antar pengguna yang lain. Misal function form, kita suruh untuk mengisi nama, isi ini. Nah, jika kita ingin begitu, kita buat yang namanya scanner ya. Scanner, kita buat dulu scanner. Ini merupakan perintah juga ya, sama seperti tipe data. Dia itu tempat untuk memanggil perintah scanner. Di sini kita tentukan variabelnya atau instruksi scannernya. Kita buat saja sini sn sama dengan new scanner buka kurung sistem in ya, kita tutup.
Di sini masih error karena fungsi scanner ini harus kita buat import dulu untuk mengambil perintahnya. Kita klik saja di tanda ini, baru kita pilih add import for Java utility scanner. Nah, akan muncul di atas. Nah, di sini akan muncul di sini. Bisa juga kita ketik manual import Java utility scanner. Tapi cara caranya itu seperti itu ada ya. Kita klik saja di sini, lalu kita import. Di sini masih salah. Sistem in. Sorry, huruf kecil ya. Sistem in. Lalu kita buat tipe data dan variabel apa yang akan kita input ya. Misal kita ingin menginput nama string ya, string nama 1 misal ya, misal nama 1 kita langsung sambungkan. Nah, variabel scan tadi kita taruh sini sn, klik next. Di sini kita pilih, jika dia tipe string kita pilih next line ya, lalu kita tutup. Nah, ini perintah untuk menginput data ya. Kita tambahkan perintah sedikit agar pengguna tidak bingung. Masukkan nama. Nah, masukkan nama. Kita hapus ln agar saat penginputan kita langsung menginput di sini ya. Setelah nama, tidak dibawanya, tapi di sini. Coba kita run dulu. Klik kanan run file. Nah, sini kita diminta untuk masukkan nama. Kita coba enter. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kita tambahkan lagi perintah yang lain. Sort. Ini cara cepat untuk mengetik langsung sistem out print. Kita tulis saja sort, baru klik tab pada keyboard. Nah, maka akan otomatis muncul ya. Misal masukkan umur ya, kan umur atau usia ya, sembarang lah. Baru kita buat lagi variabel, tipe data dengan variabel. Misal umur ya, umur sama dengan variabel scan itu sn, sembarang ya, variabel di sini sembarang. Saya buat di sini sn saja ya. Kita pilih next line, baru kita tutup. Coba kita run. Nah, kita di sini suruh minta masukkan nama. Tunggu. Misal enter. Oh sorry, kita lupa. Nah, di sini jika kita tambahkan ln di sini ya. Nah, jika kita tambahkan ln di sini, nah di sini masih ada ln-nya, sedangkan di atas sudah tidak. Makanya saat penginputan dia menginput di bawah ya, tidak di samping. Maka untuk ini kita hapus dulu ln-nya. Nah, coba kita run. Nah, kita run dulu. Nama ya, Rizky ya. Umur misal 21 tahun. Nah, kita sudah input sini 21 ya. Oke. Bagaimana jika kita ingin menampilkan hasil inputan ya, hasil yang kita input tadi? Bisa kita buat perintah lagi, sort. Ingat, untuk menampilkan sesuatu di layar kita gunakan sort ya. Klik tab pada keyboard. Halo, kita tambah sini nama. Oke.
baru kita buat lagi di bawahnya. Set, umur Anda, klik tambah sini umur, klik tambah lagi untuk menambahkan kata lain, tahun titik. Anda sudah tua ya. Sembarang. Cepat nikah. Hehehe, sembarang ya kata-katanya. Oke, coba kita run. Nah, nama misal umur 21. Nah, di sini akan muncul halo Rizka Sumer. Sorry. Abel timbul ya. Nama 1 ya di sini. Sorry, saya salah. Nama 1. Coba kita run. Nah, kita input lagi. Rizky enter 21 enter. Nah, ini Rizky. Halo Rizky, umur Anda 21 tahun. Sini ya. Umur Anda 21 tahun. Oke. Anda sudah tua, coba nikah. Oke. Kita hapus dulu yang ini. Kita hapus dulu. Ini juga ya. Hapus dulu. Oke, kita buat operator dulu. Operator ya. Kita mendengar operator, maka tentu dengan terbayang perhitungan atau menyambung kata. Kita coba perhitungan dulu. Kita buat integer angka 1 sama dengan misal 5. Integer A2 misal 9. Lalu kita buat integer untuk hasilnya. Kita langsung ke sini. Misal kita tambah. Ya. Coba kita tampilkan. Set hasil. Kita masukkan dulu angkanya. A1 spasi tambah lagi A2 spasi sama dengan spasi tambah hasil ya. Coba kita run. Kita tunggu sampai selesai ya. Ini masih berjalan. Nah, ini yang hasilnya sesuai yang kita input di sini. Hasil 5 tambah 9 sama dengan 10. Jika kita mau perkalian, cukup ubah tandanya di sini. Misal kita butuh perkaliannya. Perkalian di Java itu disimbolkan bintang ya. Sini kita ganti jadi X. Coba kita run lagi. Nah, ini adalah hasilnya, hasil perkalian 5 kali 9 20. Sorry. Di sini harusnya A2 ya. A2. Kita run lagi. Nah,
Ini hasilnya 5 kali 9 45 ya. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita ingin misal menyambung sebuah kata atau nama. Misal kita buat string nama sama dengan misal Reski. Baru kita buat lagi misal inisial. Nah, maka kita gunakan char. String juga boleh sebenarnya, tapi untuk lebih menghemat ruang penyimpanan kita gunakan sesuai dengan mestinya ya. Kita ganti sini s, tutup, lalu kita shout untuk menampilkan. Kita tambahin sini halo spasi, baru di luar tanda kutip kita tambah nama variabel kita, nama, tambah lagi tanda kutip spasi sedikit, tambah titik, baru tambah sini. Sebentar, kita belum simpan ini dalam variabel, kita buat variabelnya s, sini s, titik di luar s ya. Di sini variabel yang ingin kita tambahkan. Nah, coba kita run. Nah, hasilnya seperti ini ya. Halo Reski S, sini ya. Boleh sembarang juga bisa. Oke. Perulangan. Kita perulangan for dulu. Misal teman-teman, perulang for itu atau perulangan itu digunakan untuk memprogram sebuah data yang bisa ditulis secara berulang ya, bisa menghasilkan hasil berulang tanpa menulis sebanyak itu. Cukup kita tulis satu kali baru bisa diulang-ulang sesuai dengan keinginan kita ya. Misal kita ingin menampilkan Vosalgo sebanyak berapa kali. Nah, kita cukup tulis dulu Vosalgo, baru for, kita tulis dulu for, baru tekan tab pada keyboard. Nah, di sini kita buat variabelnya, misal f. Kita mulai dari 0, kita tambahkan sama dengan agar, atau kita mulai dari 1 saja, 1 sama dengan agar angka 10 ini sudah terbaca. Lalu kita panggil lagi sini shout. Oh tidak ya, di sini seharusnya Vosalgo. Oke, Vosalgo berapa spasi, kita tambah spasi, tambah di sini i, bukan ya, f. Kita hapus dulu yang ini, kita bandingkan nanti ya. Kita copy ini, copy lagi sebanyak 10 kali. Sudah 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sekali 10 ya. Kita bandingkan cara ini dan cara cepat ya. Oke.
kita coba run ya. Kita coba run dulu. Kita tambahkan pembatas agar kelihatan perbedaannya. Oke, baru kita run coba. Nah, ini ya, ini ditulis manual, ini secara pakai program perulangan for. Jadi kita cukup menulis sebanyak 1 kali, lalu akan tampil sebanyak 10 kali ya. Oke, coba kita hapus dulu yang ini. Nah, bagaimana jika kita ingin mengulang misal angka saja ya? Kita hilangkan ini. Kita ingin urutkan 1 sampai 50 atau lebih kecil lah, 1 sampai 10. Misal kita buat dulu di sini kata perintah atau kata penjelasan. Nah, sini teman-teman. Kita hapus lainnya sini, kita tambah di sini spasi ya, spasi agar angka satu yang lain tidak tabrakan. Oke, kata Pak Sugi agar tidak seperti kue coklat. Oke, ini hasilnya teman-teman. Dari sini tidak harus bikin print out sebanyak 10 kali, cukup kita buat print out sebanyak 1 kali dan lakukan perulangan. Nah, bagaimana jika saya ingin menampilkan secara terbalik dari 10 sampai 1? Nah, makanya kita cukup di sini ubah di logika perulangannya. Kita mulai dari 10 dan ini kita balik lebih besar sama dengan, kita ubah di sini sampai di mana? Sampai 1 ya. Ke 10 ke 1. 10 dari 10 ke 1. Baru kita ubah di sini jadi min atau di increment. Oke. Ini artinya F setelah baca ini maka data selanjutnya akan terus berkurang ya. Setelah baca ini 10, cetak 10. Setelah cetak 10 maka selanjutnya kurang 1, dicetak lagi. Kurang 1, cetak lagi. Seperti itu teman-teman. Coba kita run. Maka akan terus dari 10 sampai 1. Bagaimana kalau saya ingin mengurutkan dari 10, dari angka 10 sampai 1 itu angka ganjil saja atau angka genap saja? Kita coba angka genap saja ya. Angka ini kan 10, dia sudah genap. Maka kita ubah di sini sama dengan angka genap ya. Maka ditambah 2 atau dikurang 2 ya. Setelah 10 dicetak, maka dikurang 2, 8. Berarti dicetak 8. Setelah cetak 8, kurang 2 lagi. 6, cetak 6. Maka begitu selanjutnya sampai lebih besar, sampai ini terpenuhi ya. Coba kita run. Nah, maka akan timbul angka genap saja ya, dari 10 sampai 1. Jika kita ingin angka ganjil, maka kita kurang 2. Sini kita ganti 9, sini kita ganti dengan tetap ya 2. Kita run. Nah, maka akan muncul angka ganjil saja ya, 97531. Oke. Lalu bagaimana jika
salah satu angka ini saya tidak ingin munculkan. Kita ubah dulu di sini ya. Kita kembalikan nilai awalnya min. Sebenarnya jika saya tidak ingin menampilkan angka 7 misalnya, maka kita tambahkan di sini pengecualian if tab misal f ini adalah nama variabel kita yang ada di sini ya. If f sama dengan 7, misal data kita pada 7, kita continue ini bertujuan untuk agar ketika data sudah di 7, maka dia akan berlanjut tanpa mencetak angka 7. Itu artinya kita buat sini else, kita pindahkan ini ke dalam. Nah, maka setelah di angka 7 ini akan dilewati untuk dicetak ya. Coba kita run. Nah, sini kelihatan 86, tidak ada angka 7 dicetak ya, karena kita sudah buat di sini ketika data di angka 7 maka continue ya, atau pengecekan berlanjut atau dilewati ya, pengecekan di angka 7 dilewati. Oke, jika kita tidak ingin menampilkan angka 3 misalnya, cukup kita ganti sini angka 3, baru kita run. Nah, di sini tidak ada angka 3 ya. Seperti itu teman-teman. Ada juga sebagai keyword yaitu break ya. Ini break gunanya supaya misal kita mencetak dari 10 angka 10 sampai 1 atau 1 sampai 10. Pada data ke-6 kita tidak perlu lagi melihat data selanjutnya. Maka itu adalah fungsi dari break ya. Maka ketika misal setelah angka 3 jangan cetak data lagi, atau setelah angka 6 data stop atau pengecekan stop ya. Misalnya kita coba di setelah angka 6 dari 10 sampai 1 ya, setelah angka 6 tidak akan dicetak. Nah, sini 10, 9, 8, 7, 6 ya, dia tidak dicetak. Misal kita ubah di sini, saya mau setelah angka 4, nah kita ganti sini 4, coba kita run. Nah, angka 4 ke bawah tidak akan ditampakkan ya. Misal angka 5, di angka 5 akan stop program. Nah, maka sini ya. Oke, seperti itu teman-teman. Film for perlangan while ya, kita menggunakan perlangan while. Nah, misal kita seperti film for tadi, kita mau menampilkan sebuah kalimat atau huruf atau angka sebanyak banyak kali ya. Misal kita buat dulu integer data sama dengan 0, maka kita buat sini while data lebih besar dari 10, maka apa yang akan ditampilkan? Misal Rizky Rawit. Nah, ini seperti penomor tadi, cuman bedanya jika kita tidak
increment, maka program ini akan terus berjalan selama ketentuan ini berlaku ya. Selama kita buat di sini lebih kecil dari 10 ya. Misalkan data nilainya 0, berarti 0 lebih kecil dari 10. Ini benar ya, maka program tidak akan jalan atau langsung stop. Kecuali kita ubah 0 lebih besar dari 10. Apakah benar? Tidak, berarti ini tidak akan jalan ya. Itu tadi ya, selama 0 lebih kecil dari 10, berarti program ini akan terus dicetak. Kita coba run. Nah, program akan terus berjalan sampai selesai ya, tidak ada habisnya. Kita stop di sini. Nah, caranya agar punya batasan, maka kita increment ya, data plus. Oke, atau kita buat data sebanyak 10 ya. Kita buat di sini 1 saja. Nah, kita coba run. Resky ini akan buat sebanyak 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Atau kita tambahkan angka saja belakangnya. Sel di sini data. Ya. Kita spasi di sini. Run file. Nah, sini ya. Skrawit 1, 2 ya. Oke, selanjutnya jika kita ingin apa ya, kalau di while di while juga berfungsi ya. Selanjutnya kita masuk di perulangan do while ya. Do while artinya dia akan mengerjakan dulu baru membuat perulangan. Apapun kondisinya maka tetap akan dicetak untuk pertama kali ya. Misal do set, misal SMR, data plus while. Nah, di sini baru kondisinya while data misal lebih besar lebih kecil sama dengan 10 misalnya. Ya, maka akan muncul ini ya, karena ini data. Kita ambil di sini ya. Coba kita run. Nah, SMR kenapa cuma 1 kali? Karena di sini kita lihat dia melihat di sini ya, karena dia terhubung di sini. Hanya kita hilangkan dulu, kita hapus dulu yang ini. Coba kita run.
Nah, maka akan muncul di sini sumer 1, sumer 2 sampai sumer 9. Karena kita hilangkan di sini tanda sama dengan. Jika kita tambah maka akan tampil 1 sampai 10 ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini yang saya katakan tadi, misal sistem di sini atau logikanya salah atau tidak memenuhi ya. Misal data kan di sini 1, sedangkan batas yang kita simpan di sini adalah lebih besar dari sama dengan 10. Ini artinya 1 lebih besar sama dengan 10. Maka ini tidak benar. Maka tetap akan dicetak meski ini tidak benar ya. Karena dia melakukan dulu baru mengecek perulangannya sesuai atau tidak. Coba kita run. Maka hanya akan muncul SMR 1 ya. Karena ini tidak cocok, kecuali jika kita ingin tambahkan di sini -1, maka dia akan running ya sampai tak terhingga, karena ini ambigu, programnya salah ya. Kita stop di sini. Nah, supaya ini tidak salah maka kita ubah di sini min. Oke, coba kita run. Nah, maka akan muncul seperti ini dari 0 sampai -1. Oke ya teman-teman. Selanjutnya kita hapus dulu ini. Selanjutnya kita akan membuat perulangan switch case ya. Kita membuat perulangan switch case. Switch case ya. Kita buat inputan supaya lebih menarik. Scanner S sama dengan new scanner dalam kurung stem .in, tutup. Kita import lagi sini, klik di sini, baru add import for Java util scanner. Akan otomatis ya. Selanjutnya misal kita buat sebuah grade atau penilaian, misal nilai sama dengan S next integer ya, tutup. Atau kita bisa tambahkan di sini sebuah perintah dulu agar user tidak bingung. Masukkan nilai. Nah, kita hapus nilai. Maka kita disuruh masukkan nilai. Di sini kita gunakan switch case untuk membaca nilai yang dimasukkan nanti. Switch tadi kemana? Switch ya gini. Switch misal nilai, kita pakai yang variabel yang kita buat tadi. Ini buka tanda kurung kurawal, enter. Pilihan pertama misal case. Di sini kita perlu perhatikan jika dia tipe integer. Jika dia tipe integer, maka kita cukup spasi baru kita buat nilainya berapa. Misal 50. Baru titik 2. Terus enter, kita set. Misal Anda
misal nilai Anda tidak memenuhi. Ya, misalnya seperti ini. Nah, coba kita run. Kita harus input siswa ini dulu ya, yang kita buat tadi 50. Kita enter. Nah, maka akan muncul nilai Anda tidak memenuhi. Nah, maka kita menginput di sini. Default (2) enter short nilai tidak terdeteksi. Coba masukkan lagi. Artinya default, jika tidak ada menu yang cocok ketika yang diinputkan, maka akan muncul ini ya. Coba kita run. Ini kan inputan yang baru saya buat tadi baru 50. Kita coba angka lain, misal 90. Nah, maka nilai tidak terdeteksi. Coba masukkan lagi ya. Seperti itu. Nah, jika dia berupa string, maka di sini pakai tanda kutip 2 ya. Kita coba misal string misal string warna. Kita ganti di sini, jika dia string maka next line ya. Kita ganti lagi di sini warna. Case misal merah ya, dia harus menggunakan tanda petik 2. Merah itu artinya berhenti. Atau stop ya. Coba kita run. Kita akan menginput. Sorry, sini saya tidak ubah, cuma masukkan saja warna merah. Nah, nilai tidak terdeteksi. Kenapa? Karena di sini menggunakan huruf kecil saja ya, huruf besar. Sedangkan kita di inputan tadi huruf kecil. Nah, kenapa ini salah? Karena dia seharusnya berada di dalam ya, tidak di luar. Di dalam tanda kurung kurawal ini, supaya dia terbaca di bagian switch. Oke, coba kita run. Nah, misal kita masukkan merah. Nah, maka akan berhenti di merah ya, karena di sini ada tanda break. Kecuali dia tidak mempunyai tanda break ya. Coba kita lihat dulu. Kita hapus breaknya. Coba kita run, klik kanan, run file. Masukkan lampu misal merah. Nah, dia akan tetap terbaca karena dia di sini tidak mempunyai tanda break ya. Makanya kita harus pasang tanda break di sini agar program berhenti jika sudah ditemukan yang diinginkan. Oke teman-teman.